Saat Ibnu Muljam mengayunkan pedang ke arah kepala Sayyidina Ali, darah pun mulai mengalir dari kepala hingga janggutnya. Saat itu, kalimat yang keluar dari mulut Sayyidina Ali justru pujian kepada Allah. Bismillahi wabillah wala milati Rasulillah. Saat itu pula terdengar teriakan Jibril yang mengabarkan berita duka tersebut, hingga semua warga berhamburan keluar menuju masjid. Yang pertama menyaksikan beliau bercucuran darah adalah putranya, Hasan. Saat itu sang ayah terus berusaha, terus melengkapi rangkaian solatnya dengan keadaan menggigil. Setelah selesai solat, Sayyidina Ali mengusapkan tanah ke arah dahi dan berkata, "Dari tanah kalian kami ciptakan, dari tanah pula kami akan kembalikan dan bangkitkan." Sayyidina Hasan terus membersihkan darah yang terus keluar dari kepala ayahnya sambil berkata, "Wahai ayahku, aku tidak kuasa melihatmu seperti ini. Sungguh ini sangat menghancurkan hatiku. Jangan bersedih wahai Hasan. Setelah ini aku tidak akan merasakan lagi kegetiran apapun. Lihatlah kakekmu, nenekmu dan ibumu serta para bidadari berjejer menyambut kedatangan ayahmu. Tegarlah dan kuatkanlah hatimu." Tidak lama berselang Sayyidina Ali pun tidak sadarkan diri di atas pangkuan Hasan yang terus membersihkan darah yang mengalir. 2 hari kemudian, Sayyidina Ali menghembuskan nafas terakhirnya setelah racun dari pedang telah sampai ke otaknya. Dan inilah kematian yang ditunggu-tunggu beliau, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan sebelumnya bahwa Ali tidak akan mati sebelum darahnya membanjiri jenggotnya. Di bulan suci Ramadan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah menghembuskan nafas terakhirnya. Seorang tokoh yang berperan besar dalam sejarah Islam dan pintu ilmu pengetahuan. Tahukah kalian kenapa gelar Sayyidina Ali berbeda dengan sahabat yang lain? Inilah alasan kenapa Sayyidina Ali bergelar karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Saat itu usianya baru 8 tahun. Sejak kecil Ali tidak pernah menyembah berhala. Ali dikenal sebagai orang yang tidak pernah melihat aurat dirinya sendiri ataupun aurat orang lain. Ali juga disebut Nabi sebagai gerbangnya ilmu. Semoga dengan mempelajari kisah para sahabat, kita mendapat keberkahan dari mereka. Amin. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jauhilah 7 perkara, maka tubuhmu akan terasa nyaman dan hatimu akan terasa tenang." Pertama, jangan meratapi masa lalu. Betapa ruginya seseorang menghabiskan hidupnya hanya untuk meratapi sesuatu yang telah berlalu. Kedua, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, karena hal itu akan menimbulkan kekhawatiran, depresi, dan stres. Ketiga, jangan menghina orang lain, berkacalah pada diri sendiri sebelum menghina orang lain. Keempat, jangan meminta balasan karena hal itu sama saja akan menjatuhkan kehormatan dan harga diri. Kelima, jangan tamak karena sifat tamak akan menghalalkan segala cara agar mendapatkan yang ia mau. Keenam, jangan marah kepada orang yang terlihat tenang karena hal itu sama saja membangunkan singa dari tidurnya. Ketujuh, jangan memuji orang yang tidak tahu diri, karena orang yang tidak tahu diri semakin dipuji semakin menjadi-jadi dan dia tak akan menemukan jalan untuk mengoreksi dirinya. Jumlah istri Ali bin Abi Thalib dan siapa yang istimewa. Keturunan Ali bin Abi Thalib sering pula disebut dengan Alawiyin atau Alawiyah. Setelah meninggalnya Fatimah Az-Zahra, Ali memiliki 8 orang istri dan memiliki keseluruhan 36 orang anak. Keturunan Ali melalui Fatimah dikenal dengan Syarif atau Sayyid, yang merupakan gelar kehormatan dalam bahasa Arab. Syarif berarti bangsawan dan Sayyid berarti tuan, sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Namun pernikahan Ali dan istri-istrinya tidak berada dalam waktu bersamaan, menyusul larangan tentang memiliki istri lebih dari 4 telah diterangkan dalam Al-Quran. 8 istri tersebut adalah jumlah wanita yang dia nikahi, termasuk yang telah meninggal maupun yang telah diceraikan. Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah yang menjadi istri pertamanya Ali dan satu-satunya yang tidak dimadu darinya. Ali memiliki 5 keturunan, 3 laki-laki dan 2 perempuan ini, yaitu Hasan, Hussein, dan Muhsin, meninggal sewaktu kecil, serta Ummu Kulsum Al-Kubra dan Zainab Al-Kubra. Umamah binti Abi Al-Ash bin Ar-Rabib merupakan putrinya Zainab binti Rasulullah, dinikahi Ali sesuai wasiat Fatimah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Darinya Ali memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Awsat. Khawla binti Ja'far berasal dari klan Abi Hanifah. Mulanya Khawla merupakan hasil rampasan perangnya Khalid bin Walid pada momen memerangi orang-orang yang murtad. Darinya Ali memiliki seorang putra yang bernama Muhammad Al-Akbar. Laila binti Mas'ud berasal dari klan Bani Tamim. Darinya Ali memiliki 2 putra,
yaitu Ubaidillah dan Abu Bakar. Ummul Banin binti Hizam, darinya Ali, memiliki 4 putra, yaitu Abbas Al-Akbar, Utsman, Ja'far Al-Akbar, dan Abdullah, yang semuanya terbunuh di Karbala. Asma binti Umais Al-Khatsamiyah. Beliau termasuk sahabat yang hijrah pertama kali. Pada mulanya ia menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib, lalu Abu Bakar. Kemudian menikah dengan Sayyidina Ali dan memiliki 2 putra, yaitu Yahya dan Aun. Ummu Habib Al-Syuhbah binti Rabi'ah, darinya Ali memiliki anak yang bernama Umar Al-Akbar dan Ruqayyah. Ummu Said binti Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, darinya Ali memiliki anak yang bernama Ummu Al-Hasan dan Ramlah Al-Kubra. Demikianlah, meskipun Fatimah memegang tempat istimewa di hati Ali, namun istri-istri lainnya juga meraih ruang khusus dalam relung perasaannya. Ketika Ali bersentuhan dengan Fatimah, sebelum Ali menyentuh Fatimah, apa kata Fatimah? Wahai Ali, sebelum engkau menyentuh diriku, aku ingin mengungkapkan sesuatu dulu. Apa? Sesungguhnya dulu, sebelum aku menikah dengan dirimu, aku pernah punya perasaan cinta kepada seorang laki-laki, cuman gak ada yang tahu. Hanya Allah dan aku yang tahu. Bahkan setan pun aku tidak biarkan untuk tahu tentang perasaanku. Apa jawaban Ali? Kalau laki-laki itu bukan diriku, maka aku ikhlaskan untuk dirimu dinikahi oleh laki-laki yang kamu cintai itu. Kata Fatimah, wahai Ali, sesungguhnya laki-laki yang pernah aku suka dan aku pendam perasaan itu adalah dirimu yang sekarang jadi suamiku. Bahwa menunggu itu boleh untuk orang-orang yang bisa membuat kita makin dekat dengan Allah. Pertanyaan Rasulullah membuat Ali terdiam. Suatu ketika, Rasulullah bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, apakah kamu mencintai Allah?" Ali menjawab, "Tentu saja, ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kamu mencintai Fatimah, putri utusan Allah, serta Hasan dan Husain?" Ali menjawab, "Tentu saja, ya Rasulullah." Rasulullah lantas bertanya, "Kalau begitu wahai Ali, bagaimana mungkin dalam satu hati ada 4 cinta? Bagaimana mungkin hati muat menampungnya?" Mendengar itu membuat Ali hanya bisa terdiam. Ia pun pulang dengan wajah tidak berseri. Fatimah lantas bertanya, "Ada apa wahai suamiku?" Ali menceritakan semua yang terjadi. Dengan tersenyum Fatimah berkata, "Wahai suamiku, sebagaimana setiap manusia mempunyai sisi kanan, kiri, depan dan belakang, hati juga memiliki martabat yang berbeda-beda. Aku mencintai Allah dengan akal dan imanku, mencintai Rasulullah dengan ruhku, mencintai Fatimah dengan nafsuku sebagai manusia, dan mencintai Hasan dan Husain dengan fitrahku sebagai seorang ayah.